Ini adalah kisah seorang anak laki-laki Afrika Amerika yang tidak memiliki kehidupan yang mudah. Saat pindah ke Boston, ia mulai menderita perundungan yang terus-menerus karena teman-teman sekelasnya percaya bahwa ia adalah anak yang sangat bodoh karena mendapatkan nilai terburuk di kelas. Ia hanya mendapatkan dukungan dari ibunya, yang melakukan segala cara untuk menyediakan makanan di rumah. Seperti Ben, ia percaya apa yang dikatakan teman-teman sekelasnya. Ia tidak berpikir mampu meraih banyak hal. Tetapi ibunya membuatnya mengerti bahwa dia bukan orang bodoh dan bahwa di dalam otaknya terdapat dunia yang harus ia temukan. Hari-hari berlalu, dan baik Ben maupun saudaranya menghabiskan banyak waktu menonton acara televisi yang tidak membawa dampak positif, yang menyebabkan kinerja Ben di sekolah semakin buruk. Suatu hari di gereja, Ben untuk pertama kalinya memiliki imajinasi ketika pendeta mulai bercerita tentang seorang dokter yang dikejar oleh para bandit, sesuatu yang dibayangkan Ben dengan sangat jelas. Ketika pulang ke rumah dengan gembira, ia menceritakan hal itu kepada ibunya, yang memotivasinya untuk menjadi seorang dokter. Dan begitulah, beberapa tahun kemudian, selain menjadi seorang dokter, Ben berhasil menjadi spesialis dalam bedah saraf pediatrik. Saat sedang melakukan operasi, Ben menerima panggilan telepon, dan setelah berhasil menyelesaikan operasi, ia menemui atasannya yang tiba-tiba memberikan kasus bayi kembar siam yang menyatu di kepala. Hingga saat itu, pada tahun 1987, belum pernah ada yang tercatat berhasil selamat dalam pemisahan yang sesulit itu. Tetapi jika mereka tidak dipisahkan, risikonya lebih besar, dan kedua anak itu bisa kehilangan nyawa. Jadi, Ben melakukan perjalanan ke Jerman untuk memeriksa mereka. Dengan jujur, Ben memberitahu orang tua anak-anak tersebut bahwa kemungkinan mereka untuk bertahan hidup hanya 10%, karena mereka bisa saja kehilangan nyawa akibat pendarahan. Sebenarnya, Ben tidak yakin untuk melanjutkan karena kompleksitas operasi tersebut, tetapi ketika ia melihat anaknya sendiri, ia menempatkan dirinya pada posisi sang ibu. Akhirnya, ia menerima kasus tersebut, tetapi meminta waktu 4 bulan untuk mempelajari dan memohon arahan dari Tuhan. Karena belum ada Google pada masa itu, ia harus membaca ribuan buku medis untuk mencari solusi yang konkret. Bagaimana Ben bisa menjadi seorang ahli bedah saraf? Ia adalah yang paling bodoh di sekolah. Selain itu, keluarganya tenggelam dalam kemiskinan. Mari kita kembali ke awal. Di sekolah, ia selalu mendapatkan nilai terburuk. Karena itu, kepala sekolah meminta perwakilan orang tua. Ibunya membuat Ben lebih banyak berlatih di rumah. Kemudian, Ben meminta bantuan ibunya. Tetapi ibunya tidak mengerti kata-kata tersebut. Saat itulah sang ibu menyadari bahwa ia membutuhkan kacamata. Meski sulit, ia berkorban dan membelikan kacamata untuk Ben. Setelah itu, secara ajaib Ben mulai mendapatkan nilai bagus. Meskipun begitu, ibunya mulai mengalami depresi hingga akhirnya dirawat di rumah sakit. Karena itu, Ben dan saudaranya diasuh oleh seorang bibi. Beberapa waktu kemudian, ibunya keluar dari rumah sakit jiwa dan mendapatkan pekerjaan baru di sebuah perpustakaan. Ia mulai mengubah rutinitas anak-anaknya, membuat mereka menonton acara televisi yang mendidik, dan memaksa mereka membaca 2 buku setiap minggu. Sejak saat itu, Ben mulai tertarik pada membaca dan memahami makna setiap kata yang tidak ia kenal. Dengan cara itu, ia berhenti menjadi anak terbodoh di kelas. Kemajuannya begitu pesat hingga di acara televisi, ia menjawab hampir semua pertanyaan dengan cepat karena kosakatanya sangat luas. 4 tahun kemudian, Ben mendapatkan sertifikat akademik sebagai siswa nomor 1. Ia dan ibunya sangat bahagia, tetapi setelah menerima penghargaan, mereka berdua dipermalukan, diejek, dan didiskriminasi di depan umum oleh seorang otoritas dari komite akademik. Saat itu, mereka mengambil penghargaan dari Ben dan memberikannya kepada teman sekelasnya yang berkulit berbeda. Ben dan ibunya pergi dengan penuh martabat, tanpa memperdulikan apa yang terjadi. Setelah itu, mereka pindah, dan ibunya mengirim Ben ke sekolah yang lebih baik agar ia dihargai. Ia pikir itu akan menjadi hal yang baik, tetapi segera menyadari bahwa teman-teman barunya juga mengintimidasinya. Karena itu, Ben mulai mengubah temperamennya hingga menjadi sangat agresif. Suatu hari, saat Ben sedang mendengarkan musik, temannya mencoba mengganti stasiun radio. Ben tidak menyukai audasi itu, jadi mereka mulai bertengkar, dan Ben mengeluarkan pisau untuk menyerang anak itu. Tetapi secara ajaib, tidak ada yang terjadi karena gesper celana melindunginya. Sangat menyesal, Ben berlari pulang, memeluk Alkitab, dan memohon pengampunan dari Tuhan dengan sepenuh hati, memohon agar Tuhan menghilangkan amarah yang ada di dalam dirinya. 4 tahun kemudian, di perguruan tinggi, mendengarkan ceramah tentang keajaiban otak, Ben menyadari bahwa ia ingin menjadi ahli bedah saraf. Ia memberitahu istrinya, Melissa, dan ia mendukung Ben dalam studi. Ben mulai mempersiapkan diri, bahkan bermimpi tentang ujian yang harus ia selesaikan. Pada hari ujian, ia mengingat mimpinya dan berhasil menjalankan ujiannya, meraih nilai terbaik. Hal itu sudah diduga, karena ia memiliki bakat khusus.
Beberapa waktu kemudian, Ben menyelesaikan kuliah dan mendapatkan pekerjaan di Rumah Sakit Johns Hopkins. Meskipun tidak mudah untuk masuk, ia berhasil meyakinkan Dr. Atfar Helyay. Pada hari pertamanya bekerja, perawat kepala melihat warna kulit Ben dan tidak berpikir bahwa ia adalah seorang dokter. Namun, dengan sikapnya, ia berhasil mendapatkan kasih sayang dari semua orang. Suatu hari, datang keadaan darurat, dan tidak ada dokter yang tersedia, sehingga Ben harus mengambil risiko melakukan operasi. Setelah selesai, ia dipuji oleh direktur karena semuanya berjalan dengan sangat baik berkat keputusan Ben yang tepat. Beberapa tahun kemudian, Ben menjadi seorang ahli bedah saraf pediatrik, dan kasus-kasus yang kompleks dari seluruh dunia mulai berdatangan. Anak-anak yang tidak memiliki harapan pun datang, tetapi Ben selalu menemukan cara untuk memecahkan masalah dan berhasil menyembuhkan mereka. Suatu hari, datang kasus yang sangat istimewa. Seorang gadis bernama Cynthia didiagnosis menderita epilepsi dengan keterbelakangan mental. Orang tuanya putus asa dan sedih melihat putri mereka menderita kejang yang berulang sepanjang hidupnya. Satu-satunya alternatif agar gadis itu bisa menjalani kehidupan normal adalah dengan menjalani operasi yang sangat berisiko. Sebagai orang percaya yang baik, Ben memohon iman yang diperlukan dari Tuhan agar tidak menyerah. Ia mempelajari kasus tersebut dengan mendalam hingga menemukan solusi yang mungkin. Tetapi operasi ini sangat rumit karena ia harus mengangkat setengah otak, dan ada kemungkinan gadis itu kehilangan kemampuan bicara. Orang tua Cynthia menerima risiko tersebut. Ruang operasi dipersiapkan, dan mereka memulai operasi pembukaan tengkorak yang rumit keesokan harinya. Akhirnya, setelah 10 jam, operasi berhasil diselesaikan, tetapi ada masalah, gadis itu tidak merespons. Segera, Ben memberitahu orang tuanya, dan mereka semua menunggu perkembangannya. Tak lama kemudian, ketika orang-orang paling tidak menduganya, gadis itu terbangun dan berkata, "Aku mencintaimu." Tak lama kemudian, rumah sakit dipenuhi wartawan yang ingin mewawancarai Ben, yang hanya berkata bahwa otak adalah hal yang luar biasa. Saat malam tiba, di rumah, istri Ben yang sedang hamil anak kembar mulai mengalami masalah. Ben segera membawanya ke rumah sakit dalam keadaan darurat. Setelah penantian yang panjang dan penuh kecemasan, dokter memberitahunya bahwa istrinya baik-baik saja, tetapi sayangnya mereka kehilangan kedua bayi kembarnya. Berita ini sangat menghancurkan hati Ben. Ia merasa tak berdaya karena tidak dapat melakukan apapun untuk menyelamatkan mereka. Istrinya, meskipun sangat sedih, mengatakan kepada Ben bahwa dia harus kembali bekerja karena masih banyak anak-anak yang membutuhkan pertolongannya. Keesokan harinya, Ben kembali ke rumah sakit dan merawat pasien-pasiennya dengan kasih sayang dan dedikasi yang sama seperti sebelumnya. Meskipun hatinya masih penuh duka, ia menghadapi rasa sakitnya dengan keberanian yang besar. Namun, terkadang ia merasa putus asa dan meminta pertolongan Tuhan. Saat tiba di rumah, Ben melakukan apa yang sudah ia tahan sepanjang hari, berdoa dan menangis untuk kehilangan bayinya. Keesokan harinya, kasus bayi kembar Siam pun datang. Setelah membaca semua buku yang relevan, Ben masih merasa ragu. Namun, seorang rekan mengatakan bahwa jika Ben tidak melakukan operasi tersebut, tidak ada orang lain yang bisa. Hari operasi tiba, Ben mengorganisasi tim medis dan memberitahu mereka bahwa ini adalah operasi yang sangat rumit, di mana mereka harus menghindari pendarahan dengan segala cara. Jika terjadi pendarahan, mereka harus mengambil keputusan sulit untuk mengorbankan salah satu bayi demi menyelamatkan yang lain. Untuk mencegah hal tersebut, mereka harus menghentikan detak jantung bayi selama 1 jam. Hal ini juga disampaikan kepada orang tua si kembar. "Kita perlu berdoa," kata mereka. Setelah semuanya siap, ketegangan dan kecemasan terasa di ruang tunggu, sementara di ruang operasi dimulai. Hampir 7 jam berlalu, dan operasi masih berlangsung. Para dokter bekerja secepat mungkin karena dengan menghentikan detak jantung, mereka hanya punya 1 jam untuk menyelesaikannya. Saat detak jantung dihentikan, hitungan mundur dimulai. Beberapa menit kemudian, mereka berhasil memperbaiki vena dan arteri. Hanya 17 menit tersisa untuk menyelesaikan operasi, namun masih ada beberapa detail yang harus diselesaikan. Mereka berlomba melawan waktu, tetapi berhasil menyelesaikan semuanya pada detik terakhir. Setelah itu, mereka mulai membangunkan bayi-bayi tersebut. Perlahan-lahan, sinus bayi mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Meskipun operasi memakan waktu 2 kali lipat dari yang diharapkan, Ben berhasil menyelesaikannya tepat waktu. Setelah 22 jam, Ben muncul di hadapan orang tua si kembar untuk memberikan kabar gembira. Orang tua bayi tersebut sangat gembira dan berterima kasih kepada Tuhan. Semua orang memberi selamat kepada Ben, yang merasa sangat bahagia dan bersyukur karena tanpa bantuan Tuhan, ia tidak akan berhasil. Berkat Tuhan dan Dr. Benjamin Carson, bayi-bayi tersebut selamat dari operasi dan kemudian kembali ke Jerman. Sejak operasi tersebut, Ben telah melakukan operasi serupa pada setidaknya 5 pasangan kembar Siam yang menyatu di kepala, dan ratusan anak-anak lainnya. Selain itu, hemisferektomi, pengangkatan setengah otak, kini menjadi pengobatan yang diterima untuk anak-anak dengan kejang parah yang tidak dapat diobati.
Dr. Carson terus menjabat sebagai kepala bedah saraf pediatrik di Rumah Sakit Johns Hopkins. Ia dan istrinya juga mendirikan beasiswa Carson, yang diberikan kepada siswa yang berprestasi secara akademis. Seperti yang Anda lihat, si kembar Johan dan Stefan sangat penting dalam sejarah kedokteran karena mereka adalah pasangan kembar pertama yang berhasil dipisahkan tanpa kehilangan nyawa. Ini adalah ringkasan film Kristen berdasarkan kisah nyata yang berjudul Gifted Hands. Terima kasih sudah menonton. Nantikan ringkasan film Kristen lainnya. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Jika demikian Tuhan mendandani rumput di ladang, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari.